Setelah berbicara, Lina berkata lagi, ketika kakakmu kembali dari kuil dalam 8 bulan, lintasan hidupnya mungkin mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meskipun ibu tidak tahu persis seperti apa perubahan ini, ibu yakin perubahan ini harus membuatnya lebih baik. Ayu Sucipto mengangguk ringan dan menghela nafas, sepertinya penderitaan kakak selama ini tidak sia-sia. Jika dia bisa berjalan di jalan yang benar mulai sekarang, itu benar-benar berkat usaha keras Tuan Renza. Lina setuju, terkadang orang hanya perlu berpisah dan kemudian berdiri. Hanya saja beberapa orang sudah dimanjakan sejak kecil, dan mereka sangat terlindungi. Orang-orang di sekitar mereka tidak mau membiarkan mereka melalui proses putus, jadi ibu sangat ingin berterima kasih kepada Tama. Ayu Sucipto berkata, "Oh, omong-omong, Tuan Renza berkata bahwa dia akan datang berkunjung setelah makan siang." Lina sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya padanya, "Tama akan datang ke sini?" "Ya." Ayu Sucipto mengangguk. "Oke." Lina berkata sambil tersenyum, hanya masalah waktu untuk berterima kasih padanya secara langsung. Di sisi lain, Tama mengemudikan BMW 530 milik pria tua itu dan membawa Nanako ke Andara. Rumah Andara terbagi menjadi villa dan area bertingkat tinggi. Di area villa, mobil bisa melaju langsung ke tanah. Namun di kawasan bertingkat tinggi, mengingat populasi yang relatif padat, pengembang membagi orang dan kendaraan. Tama hanya bisa mengemudikan mobil ke garasi bawah tanah. Saat dia memasuki garasi bawah tanah, Jemima baru saja naik lift dan keluar dari ruang lift garasi bawah tanah. Saat ini, di luar aula lift, sebuah mobil impor 7 tempat duduk sudah menunggu di sini. Duduk di kursi pengemudi mobil adalah Lely, pengurus rumah tangga Villa Thomas, dan duduk di kursi kelas 1 di sisi kiri baris kedua adalah Isyana. Baris kedua dan ketiga mobil pengasuh semuanya ditempel dengan film privasi satu arah yang sangat dalam, dan bagian dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas dari luar. Alasan mereka berdua datang ke Andara adalah karena mereka baru saja menemani Jemima ke universitas untuk menandatangani kontrak di pagi hari, dan awalnya berencana untuk kembali ke Villa Thomas untuk makan siang bersamanya. Tetapi karena Jemima menerima banyak kontrak, materi, dokumen, lencana, kartu kontrol akses, dan alat tulis khusus dari universitas, dia mengambil banyak dari mereka dengan berantakan. Selain itu, ini semua diperlukan untuk pekerjaan Jemima nanti, dan tidak perlu membawa begitu banyak barang kembali ke Hong Kong, yang tidak hanya merepotkan tetapi juga mudah hilang dan dilupakan, jadi dia mengusulkan untuk membiarkan Lely mengemudi ke Andara terlebih dahulu, dan dia meletakkan barang-barang ini di rumah baru di sini. Isyana awalnya ingin menjalin hubungan baik dengan Jemima, jadi dia berinisiatif menemaninya ke universitas untuk menandatangani kontrak, namun dia tidak menyangka Jemima akan datang ke Andara setelah menandatangani kontrak. Keputusan ini sangat mengejutkannya. Meskipun Isyana datang ke Jakarta untuk mencari Tama, dia belum siap untuk bertemu dengannya, jadi dia sama sekali tidak mau datang ke tempat ini. Untungnya, barisan belakang mobil itu sangat pribadi, jadi dia duduk di dalam mobil dan menunggu Jemima turun, dengan alasan dia tidak enak badan. Jemima melangkah keluar dari aula lift, dan Big Lely membuka pintu geser elektrik di sisi kanan barisan belakang. Jemima masuk ke mobil dan berkata kepada keduanya sambil tersenyum, "Maaf, aku membuatmu menunggu, ayo pergi." Isyana berkata sambil tersenyum dengan nadanya sendiri, "Tidak terlalu lama, hanya 5 atau 6 menit." Jemima mengangguk, dan bertanya dengan prihatin, "Bukankah kamu baru saja sakit perut? Bagaimana keadaanmu sekarang?" Isyana buru-buru berkata, "Aku sudah merasa lebih baik, dan seharusnya baik-baik saja." Jemima berkata sambil tersenyum, "Mungkin haidmu akan segera datang, tanggal berapa biasanya haidmu?" Isyana berkata dengan sedikit malu, "Wah, hampir setiap bulan sekitar 2 hari ini." Tidak heran,
Jemima berkata dengan senyum di wajahnya, "Hari ini, kamu harus minum banyak air panas untuk menghindari masuk angin, dan pada saat yang sama menghindari olahraga berat." "Baiklah, baiklah." Isyana dengan cepat setuju, lalu berkata kepada Lely, "Big Lely, ayo cepat kembali, aku sudah lapar." Lely mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Hanya butuh 10 menit bagi kita untuk kembali, dan kita bisa makan malam ketika kita sampai di rumah." Dengan mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan hendak keluar dari ruang bawah tanah. Saat ini, Tama sudah memarkir BMW yang dikendarainya di tempat parkir kosong tak jauh di depan mobil mereka. Karena Tanaka tidak repot-repot membeli tempat parkir hak properti saat membeli rumah, Tama hanya bisa memarkir mobil di properti itu. Area parkir sementara yang dirancang khusus. Kerugian terbesar dari area parkir sementara adalah umumnya jauh dari pintu masuk lift. Jadi, setelah dia memarkir mobilnya, dia dan Nanako mengikuti rambu-rambu di garasi untuk menemukan lokasi elevator hall. Tama sudah lama tinggal di Andara, dan hari ini adalah pertama kalinya dia datang ke garasi bawah tanah di area bertingkat tinggi. Adapun Nanako di sebelahnya, bahkan baru pertama kali Andara datang, jadi keduanya tidak mengetahui rutenya, hanya bisa dicari sesuai alamat yang dikirim oleh Tanaka dan nomor gedung yang tertera. Ketika keduanya berjalan menuju aula lift berdampingan, mereka kebetulan bertemu dengan mobil yang dikemudikan oleh Big Lely. Meski bagian dalam mobil sangat gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam, sangat jelas dari dalam keluar. Sekilas Jemima melihat Tama berjalan ke arah mereka dan Nanako di sampingnya karena dia tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan Tama, jadi dia berteriak kaget. Saat ini, Isyana merasa lega karena Big Lely hendak pergi, namun Jemima yang berada di samping tiba-tiba mengeluarkan seruan yang mengagetkannya yang selama ini tegang. Dia hanya ingin bertanya pada Jemima ada apa, tapi saat berikutnya dia melihat ke arah tatapan Jemima, dan melihat Tama berjalan berdampingan dengan Nanako. Pada saat ini, ekspresi Isyana sangat ngeri, dia segera menutup mulutnya, lalu tanpa sadar menutupi mulut dan hidungnya dengan tangannya, karena takut ketahuan oleh Tama. Tanpa sadar dia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Tama menemukannya. Saat ini, Big Lely sudah melewati Tama, dan Tama di luar mobil tanpa sadar menarik Nanako untuk membiarkannya bersembunyi di belakangnya agar tidak tertabrak mobil. Gerakan kecilnya yang bijaksana ini membuat kedua wanita di mobil pengasuh melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, Big Lely tanpa sadar bertanya, "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Jemima tanpa sadar menggelengkan kepalanya, sambil menoleh dengan tak terkendali untuk melihat punggung Tama. Dia berbisik dengan tidak wajar, "Big Lely, cepat mengemudi, aku juga lapar." Saat ini, Tama yang berdiri bahu-membahu dengan Nanako tiba-tiba merasakan pukulan kuat lainnya di sakunya. Dia tanpa sadar menutupi saku celananya dengan tangannya, sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, "Aneh, mengapa cincin yang rusak ini kejang lagi?" Nanako awalnya mengikuti Tama, tetapi ketika dia melihatnya tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, dia buru-buru bertanya, "Tuan Tama, ada apa denganmu?" Tama berkata dengan wajah bingung, "Aku tidak tahu." Saat dia berbicara, dia tanpa sadar mengeluarkan cincin itu. Saat benda ini ada di antara jari-jarinya, benda itu masih bergetar seperti pasien Parkinson, tetapi saat Tama mengeluarkannya, benda itu berangsur-angsur menjadi tenang dan tidak bergerak lagi. Tama bahkan lebih bingung, dan mau tidak mau berpikir, "Apa kamu merokok? Apakah kamu lapar lagi? Apakah kau mencoba menipuku tentang auraku?" Nanako melihatnya melihat cincin polos di tangannya dengan wajah bingung. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya lagi, "Tuan Tama, apakah ada yang spesial dari cincin ini?" Tama kembali sadar dan berkata dengan senyum biasa, "Tidak ada yang istimewa,
Hanya saja aku mengambil barang yang rusak di lorong sebelumnya, dan sekarang aku memakainya sepanjang waktu. Dan ragu untuk membuangnya. Nanako mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu lebih baik serahkan ke polisi, mungkin mereka bisa menemukan pemilik aslinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.